Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Anggelia Done dari Prodi Pendidikan IPA. Saya akan mempresentasikan hasil review dari materi aliran progresivisme dan tokoh dalam dunia pendidikan. Yang pertama, aliran progresivisme. Abstrak, aliran progresivisme adalah teori pendidikan yang menekankan perubahan praktik pendidikan di mana sebelumnya terkesan statis menjadi pendidikan yang lebih dinamis dan lebih mengutamakan kebebasan dalam mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan mahasiswa dalam pembelajaran. Konsep tersebut memiliki kesamaan dalam penekanan pendidikan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Bukan diri atau kemandirian dan selalu memperoleh perubahan-perubahan secara pribadi yang dapat menimbulkan apresiasi dan kreasi peserta didik. Dalam pendidikan, seni progresivisme memiliki peranan yang sangat krusial khususnya dalam pengembangan potensi peserta didik melalui seni dan oleh seni. Kata kunci aliran progresivisme, pendidikan, dan peserta didik. Pendahuluan, filsafat menurut Effendi adalah suatu sifat keberadaan dan pengetahuan yang digunakan untuk menemukan kebenaran dan menjalani kehidupan dengan penyelidikan yang bersifat rasional. Aliran-aliran dalam filsafat terdiri dari aliran rasionalisme, naturalisme, idealisme, dan pragmatisme. Aliran filsafat progresivisme adalah aliran dalam filsafat pendidikan yang menunjukkan bahwa manusia bertindak maju, konstruktif, aktif, dan bergerak secara dinamis. Aliran filsafat progresivisme dipelopori oleh satu John Dewey. John Dewey telah menggeluti filsafat dan menjadi mahaguru filsafat di usia yang masih muda. Menurut Maruf, proses pendidikan aliran filsafat progresivisme difokuskan pada siswa-siswa aktif dalam pembelajaran, peranan guru sebagai profesor maupun motivator sekolah harus kooperatif dan demokratis, dan adanya kegiatan pembelajaran untuk pemecahan masalah menjadi prinsip pendidikan aliran progresivisme. Pendidikan memiliki landasan filosofi yang kuat sebagai kebijakan epistemologis. Dalam filsafat pendidikan modern, dikenal aliran-aliran filsafat seperti esensialisme, progresivisme, pragmatisme, humanisme, rekonstruksivisme, eksistensialisme, dan perennialisme. Pendidikan secara holistik memiliki tujuan agar setiap warga negara mudah memiliki rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan dalam konteks nilai norma Pancasila, nilai dan moral Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itu, secara sadar dan terencana, peserta didik dengan perkembangan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistematik difasilitasi untuk belajar kehidupan demokrasi secara utuh, yakni belajar tentang demokrasi, belajar dalam iklim dan melalui proses demokrasi, dan belajar untuk membangun demokrasi. Pandangan John Dewey tentang konsep pendidikan adalah pendidikan harus lebih memfokuskan pada pengembangan kecerdasan, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir daripada hanya menghafal pelajaran.
untuk mendapat perubahan dan perkembangan dalam kemajuan pembelajaran yang berorientasi kepada mahasiswa, sistem pendidikan harus mengikuti perkembangan yang ada. Filsafat menurut pendidikan untuk selalu melakukan kemajuan progres, bertindak secara konstruktif, kreatif, inovatif, dan aktif, yaitu filsafat progresivisme. Prinsip pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman dan memiliki kualitas untuk terus maju yang diterapkan aliran progresivisme ini sejalan pembelajaran saat ini, yakni penggunaan internet sebagai sumber belajar. Hasil dan pembahasan. Aliran progresivisme dalam pendidikan. John Dewey diangkat menjadi salah satu tokoh yang mempelopori munculnya aliran filsafat progresivisme. Sebenarnya tahanan John Dewey, Charles Ferry, dan William Jamea atau tokoh aliran pragmatis dan Francisco Bacon atau tokoh aliran eksperimental juga turut melatar belakangi munculnya aliran progresivisme. Pandangan dari John Dewey dianggap mampu menggerakkan aliran progresivisme sebagai kekuatan intelektual. John Dewey telah tertarik dan memfokuskan diri pada bidang filsafat sejak kecil, sehingga tak heran melalui ide-idenya berhasil menemukan aliran ini. Pendidikan menurut aliran progresivisme dilakukan dengan proses pendidikan yang dimulai dan diakhiri pada siswa. Diharapkan siswa pun dapat aktif dalam pembelajaran. Peranan guru sebagai fasilitator dan pembimbing siswa, dan pembelajaran difokuskan pada pemecahan suatu masalah. Aliran filsafat pendidikan meliputi aliran esensialisme, aliran perennialisme, aliran rekonstruksionalisme, dan aliran progresivisme. Aliran progresivisme memiliki ciri kemajuan atau progres di mana aliran ini memandang masa depan sebagai pelajaran dari masa lalu. Progresivisme memiliki bagaimana untuk penyelesaian problematika pendidikan dikaitkan dengan problematika dalam kehidupan secara nyata dan kontekstual. Kurikulum merdeka dalam filsafat progresivisme. Kurikulum merdeka merupakan bagian dari persiapan yang akan dihadapi dalam tantangan di masa yang akan datang. Konsep pendidikan mengacu pada filsafat progresivisme yang sejalan dengan pertumbuhan manusia. Progresivisme menghendaki adanya kemajuan dalam bidang pendidikan melalui adaptasi terhadap realitas perkembangan zaman, terutama penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran tidak terlepas dari kaitan ikhwa itu sendiri, di mana perkembangan teknologi yang pesat merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tujuan pendidikan adalah untuk pengembangan potensi siswa sehingga dapat menghasilkan manusia berhati, berpikiran, dan berperilaku baik, membangun bangsa yang berkarakter Pancasila, dan mengembangkan potensi warga negara, akhirnya mempunyai perilaku percaya diri dan mencintai manusia, bangsa, dan negara. Pembelajaran dalam filsafat pendidikan progresivisme. Pendidikan sebagai alat untuk memproses dan merekonstruksi kebudayaan baru
harus dapat menciptakan situasi edukatif yang pada akhirnya dapat memberikan warna dan corak dari output atau luaran yang dihasilkan, sehingga luarannya dihasilkan adalah manusia yang berkualitas unggul, berkompetitif, inisiatif, adaptif, dan kreatif, sanggup menjawab tantangan zamannya. Konteks ini berfungsi memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyiapkan masa depannya. Dalam mempersiapkan peserta didik yang mandiri, kreatif, serta inovatif, maka dipandang perlu: 1. Memberikan kesempatan peserta didik belajar perorangan. 2. Memberikan kesempatan pada peserta didik belajar dari pengalaman. Memberikan motivasi bukan perintah. Mengikut sertakan peserta didik dalam setiap kegiatan karena merupakan kebutuhan pokok anak. Kesimpulan dari berbagai uraian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa filsafat aliran progresivisme memandang bahwa pendidikan diharapkan mampu menghendaki adanya perubahan pada diri peserta didik guna menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi persoalan serta dapat menyesuaikan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Pendidikan seni juga merupakan representasi dari pengalihan kebudayaan yang ada di Indonesia. Peran strategis pendidikan sebagai mata pelajaran membentuk karakter bangsa, memberikan implikasi bahwa pendidikan harus berangkat dari akar serta nilai-nilai ke-Indonesia, yakni Pancasila. Filsafat progresivisme menekankan bahwa kebebasan dan pengembangan potensi peserta didik adalah hal yang prinsip guna memberikan kebermanfaatan dan kemajuan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok. Hal tersebut sesuai dengan pemikiran John Dewey mengenai aliran progresivisme, di mana pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman dan murid memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya, tokoh dalam dunia pendidikan Ki Hajar Dewantara. Abstrak. Merdeka belajar masukan sebagai kesan yang dibebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuan dari Merdeka Belajar yakni menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru, karena selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada aspek keterampilan. Maksud dari Merdeka Belajar di sini ada membebaskan guru dan peserta didik menentukan sistem belajar. Di dalam kurikulum Merdeka Belajar lebih menekankan pada aspek pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengenai pendidikan sebagai pendorong bagi perkembangan peserta didik untuk melakukan perubahan dan memiliki manfaat bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Merdeka Belajar merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai pembentukan karakter bangsa, dimulai yang dari pembenahan sistem pendidikan dan metode belajar. Kata kunci: Merdeka Belajar, pendidikan karakter, Ki Hajar Dewantara. Pendahuluan: pendidikan memiliki tujuan untuk mencetak generasi yang cerdas dan memiliki karakter yang berbudi. Tak hanya itu, pendidikan juga mendorong perubahan menuju hal yang lebih baik dari generasi ke generasi. Pendidikan di Indonesia juga mendapat perhatian khusus karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit tercantum bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian tanggung jawab negara.
Adapun program pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia adalah memberikan beasiswa seperti beasiswa kurang mampu, beasiswa berprestasi, serta beasiswa bagi tenaga pendidikan, bahkan beasiswa melanjutkan studi hingga jenjang S3, baik dalam negeri atau di luar negeri. Salah satunya yang menjadi tokoh sentral dalam pendidikan, yakni guru yang merupakan orang utama dalam menyampaikan materi kepada siswa, sehingga guru juga dituntut menguasai materi pembelajaran. Ki Hajar Dewantara memiliki konsep tentang pendidikan yang didasarkan pada asas kemerdekaan yang memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupan dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki istilah sistem Among, yakni melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitasnya. Hasil dan pembahasan. Hakikat Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar merupakan sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk menangani pendidikan di Indonesia dengan tujuan agar menghasilkan peserta didik yang unggul dalam menghadapi tantangan di masa depan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pidatonya memperingati Hari Guru Nasional menjelaskan konsep Merdeka Belajar yang merupakan kebebasan berpikir dan kebebasan berinovasi. Merdeka Belajar memfokuskan pada kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Jadi konsep Merdeka Belajar yaitu memberikan kebebasan berpikir dan inovasi kepada peserta didik. Hal ini ditegaskan di dalam penelitian. Dalam proses belajar mengajar, selama ini terjadi di dalam kelas saja. Namun akan berbeda halnya pada tahun yang akan datang, peserta didik dapat belajar di luar kelas, sehingga peserta didik dapat mengekspor ide-ide kreatifnya daripada hanya mendengarkan guru mengajar dengan ceramah. Itu adalah hal yang membosankan bagi peserta didik. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini dapat mendorong pendidikan di Indonesia dan membuat pendidikan di Indonesia lebih menyenangkan bagi peserta didik. Namun, tujuan dari Merdeka Belajar ini ialah membentuk peserta didik yang berbudi luhur, kompeten, dan siap untuk terjun di masyarakat sesuai dengan bidang. Yang berikut, pandangan filsafat Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Ki Hajar Dewantara memiliki nama Suwardi Soejaningrat, lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Beliau merupakan putra keempat dari pasangan R.M. Soejaningrat dan putra dari Permaisuri Sri Paku Alam III. Ibunya seorang putri keraton pewaris Kadilangu yang merupakan keturunan dari Sunan Kalijaga. Ki Hajar Dewantara saat masa kanak-kanak dan masa muda memiliki nama Raden Mas Suwardi Soejaningrat, namun sudah dalam masa pembuangan di Nederland, gelar kebangsaannya tidak dipakai. Ki Hajar Dewantara bertekad untuk meluaskan semangat tentang pendidikan kepada generasi muda. Upaya untuk mendidik kaum muda merupakan syarat utama dalam membebaskan diri dari jeratan penjajah. Pada masa kolonial, pendidikan bukan untuk mencerdaskan manusia, melainkan mendidik manusia agar tergantung pada nasib dan bersifat pasif. Itulah alasan Ki Hajar Dewantara sekali mengenalkan tentang pendidikan
kepada generasi muda dan generasi dapat mengenal istilah merdeka bebas dan mandiri. Sehingga generasi muda harus dipersiapkan agar kelak menjadi bangsa yang mandiri, sadar akan kemerdekaan sehingga kemerdekaan itu dimiliki oleh orang yang terdidik dan memiliki jiwa yang merdeka. Ki Hajar Dewantara memiliki konsep tentang pendidikan yang didasarkan pada asas kemerdekaan yang memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Tujuan pendidikan adalah kesempurnaan hidup manusia sehingga dapat memenuhi segala keperluan lahir batin yang diperoleh dari kodrat alam. Maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mendapatkan kemajuan lahir dan batin. Pertama, tentang tujuan pendidikan disebutkan tentang kepuasan atau ketentraman lahir dan batin, atau juga dapat diterjemahkan sebagai bahagia atau rahyu, yaitu kondisi seseorang dalam keadaan senang dalam hidup batin, sehingga dapat dipahami jika pendidikan merupakan cara untuk mendapatkan kemerdekaan jiwa. Maksud pendidikan secara umum Ki Hajar Dewantara adalah mempertimbangkan keseimbangan cipta, rasa, dan karsa tidak hanya sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, namun sekaligus proses transformasi nilai. Sehingga dengan kata lain, pendidikan diharapkan mampu membentuk karakter manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Ki Hajar Dewantara memiliki strategis pengembangan pendidikan, di antaranya pandangan mengenai jiwa merdeka yang harus ditanamkan pada generasi muda, karena hanya mereka yang berjiwa merdeka yang dapat melanjutkan perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga dibutuhkan pendidikan nasional dan pendidikan merdeka pada anak-anak untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional, yaitu merdeka secara lahir dan batin. Simpulan, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Merdeka Belajar merupakan suatu langkah yang tepat untuk mencapai pendidikan yang ideal yang sesuai dengan kondisi saat ini, dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Gagasan Merdeka Belajar memiliki relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Merdeka Belajar memberi kebebasan pada siswa dan guru untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada dalam diri, karena selama ini pendidikan lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Program Merdeka Belajar dari prakteknya memberikan kebebasan untuk peserta didik dan gurunya untuk menuangkan ide-ide kreatifnya. Dengan demikian, maka bakat dan keterampilan yang dimiliki akan tersalurkan. Program Merdeka Belajar dapat diimplementasikan mengembangkan nilai-nilai karakter. Dengan Merdeka Belajar, siswa diharapkan lebih banyak praktek implementasi nilai-nilai karakter bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan sekitar. Untuk tercapainya pendidikan yang ideal,
dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia menjadi tanggung jawab dan kesadaran bersama. Sekian dan terima kasih.